Ya, masih di Net24. Sinta, kamu pernah lihat sirkus nggak? Pernah dong, Niko. Kalau di Bandung, pernah lihat sirkus yang unik nggak? Nah, pernah. Di Bandung nih ada sekelompok pemuda nih, Niko ya, yang mereka ini berakrobat seperti menari di atas tali. Dan ini sepertinya benar-benar memerlukan keahlian khusus nih, Niko nih. Seperti apa? Canggih banget nih. Berikut liputannya. Jadi slackline ini olahraga keseimbangan intinya untuk menyeimbangkan badan yang berjalan di atas lintasan itu sekitar minimalnya dari 6 meter sampai 30 meter juga bisa. Awal masuknya sebetulnya dari sekitar 2011. Mulai mencoba slackline dengan alat seadanya karena awalnya kita lihat di video juga gitu dari luar. Biasanya slackline sendiri dipasang di antara dua tambatan. Jadi bisa dari pohon ke pohon atau dari tiang ke tiang, atau kalau memang tidak ada pohon dan tiang, kita biasa menggunakan deadman. Jadi deadman itu adalah pengaman yang kita buat jika tidak ada pohon atau tiang untuk tambatan. Jadi nanti kita bisa bentuknya kita gali, kita buat satu pengaman khusus gitu, dan memang kekuatannya kita perhitungkan seperti itu. Untuk di pohon sendiri persyaratan utamanya pertama pohonnya harus kuat. Setelah kuat, kita sebelum mengikat kita pasang dulu pelapis atau tree wear namanya. Jadi untuk melapisi pohon supaya tidak rusak. Jadi webbing itu tali pipih, itu tali utama yang nanti dipakai buat pijakan. Sementara pendukungnya ada pengencang untuk yang ininya ada ratchet, namanya ratchet. Itu buat mengencangkan, fungsinya untuk mengencangkan. Jenis talinya itu lebarnya 50 mili atau 2 inci. Ini khusus untuk bermain trik, biasanya rata-rata menggunakan 2 inci. Talinya 2 inci. Dengan ketinggian kurang lebih untuk trik landing ini 110 sampai 120, kurang lebih sedada orang dewasa lah. Seperti kalau pemula itu kurang lebih di 60 cm tingginya gitu. Untuk pemula rata-rata seperti itu. Anggotanya udah sekitar yang aktif latihan itu sekitar 20 orang. Waktu dulu kalau misalkan kita mau ngulik trik itu sangat lama karena tutorialnya cuma dapat di YouTube aja. Terus dicoba, sempat putus asa juga ketika ini nggak mungkin untuk dilakukan. Cuma latihan berdua, bertiga, latihan, berhenti lagi, terus dicoba, ternyata emang bisa seperti itu. Saya tertarik sama slackline itu satu, permainannya unik, kedua masih baru di Indonesia. Satu macu adrenalin, kedua ya ekstrim aja olahraganya. Kalau backshot hampir sama kayak mojo, cuma posisi dari duduk, dari butt bone, chest bone, bisa dari chest bone dulu, bisa langsung dari butt bone. Kita ngebaliknya cuma memutar arah, biasanya ngebalik ke sebelah kiri, sama ngebuang muka juga. Ngebuang muka, kaki kiri masuk, ditendang, masuk lagi ke chest bone. Plan seperti mencium tali, seperti mau tengkurap, tapi si posisi kaki yang depan dilipat, yang belakang nyangkut di tali, di ankle, kemudian posisi badan kita membungkuk menghadap tali. Kesulitan melakukan trik-trik ini satu akurasi, karena kita landingnya harus di atas tali juga, cuma sekitar 2 in 3 in.
Satu itu ketinggian, kita harus mencari momentum itu juga sulit. Untuk safety yang paling utama untuk main trik line khususnya, kita menggunakan matras. Jadi itu memang harus selalu ada. Itu untuk mengantisipasi jika jatuh ataupun begitu jatuh dengan posisi yang tidak ideal, itu sangat berbahaya. Jadi makanya kenapa kita menggunakan matras untuk melindungi itu gitu. Menggunakan alas kaki, menggunakan sepatu, biasanya rata-rata untuk trik line, rata-rata kebanyakan menggunakan sepatu gitu kan, karena berbagai macam gerakan yang mungkin agak sulit. Untuk teknik dasar yang diajarin paling jalan di tali, untuk jalan aja dulu untuk dasarnya itu. Kakinya agak ditekuk, nah gitu. Kalau udah tangan kiri kanan buat nyimbangin. Kalau udah agak bisa, tangannya bisa dilepas. Habis itu baru ngetrik. Habis jalan baru kita masuk ngetrik. Udah keseimbangannya kita bagus di jalan, untuk mengatur keseimbangannya di jalan dulu. Cedera saya pernah waktu belajar jalan, jatuh ternyata kena matrasnya di pinggir-pinggirnya itu, kena engkelnya. Cowok bisa, kenapa cewek juga nggak bisa? Walaupun berat, tapi pasti bisa lah, semua orang pasti bisa. Asal suka aja. Untuk yang awalnya sih seneng aja. Cowoknya kan keren-keren, jadi seneng juga. Kalau saya pribadi sih lebih tertarik karena ini olahraga yang bebas, terus tidak statik ya. Jadi saya mendapatkan kepuasan ketika berhasil melakukan suatu trik. Komunitasnya namanya Pusing Panda. Untuk yang mau bergabung, silahkan datang ke Saparua di Bandung. Biasanya itu kita berkumpul sekitar jam 3 sore sampai malam. Siapa saja boleh ikut, boleh cewek, boleh cowok juga, nggak apa-apa. Ayo bergabung. Tim bergu bulu tangkis putra Indonesia sukses mengalahkan Turki di laga perdana